Alhamdulillah Bapak Ibu saya dirahmati Allah. Jadi pada hari kita bisa berjumpa. Perkenalkan, nama saya Felix Xiao. Kalau misalnya belum kenal, kenalan dulu. Saya kalau misalnya dilihat dari wajah itu mungkin Bapak Ibu sudah bisa menebak bahwa saya bukan asli orang sini, bukan asli orang Indonesia. Bapak saya lahir di sini, kakek saya itu masih lahirnya di sana. Saya lahirnya di Cina Daratan, lalu kemudian bapak saya sudah pindah ke sini. Kakek saya pindah ke sini, bapak saya lahir di sini, saya lahir di Indonesia. Berarti saya sudah keturunan ketiga lahir di Indonesia. Secara undang-undang sudah bisa jadi presiden. Alhamdulillah ya. Tapi saya nggak ada jadi presiden. Alhamdulillah, itu sedikit perkenalan. Saya penulis buku, jadi saya nyari uangnya lewat nulis buku, bukan lewat dakwah. Kalau dakwah itu kewajiban, kewajiban itu harus dijalankan, mau orang mau dengar atau tidak, mau orang suka atau tidak, namanya kewajiban tetap dijalankan. Seperti sebagaimana sholat. Kalau sholat, ya Bapak Ibu, ada orang nggak suka, orang suka ya tetap sholat. Ada orang mau ngelihat, orang nggak ngelihat, ya tetap sholat. Kalau sholat, ada orang mau sholat tapi minta dibayar, itu kan aneh, paham ya? Nah, sama kayak ada orang mau dakwah kalau seandainya dibayar, itu juga aneh. Kenapa? Karena kalau dia nggak sholat, itu dosanya dia. Persis seperti kalau dia tidak dakwah, itu juga dosanya dia. Jelas ya? Jadi saya kerjaannya nulis, dan itu officially di Indonesia pengangguran. Nah, kenapa? Karena kalau disuruh ngisi form gitu ya, pekerjaan, itu saya pilih penulis itu nggak ada. Jadi penulis itu tidak dianggap sebagai pekerjaan. Jadi officially alhamdulillah saya pengangguran. Saya punya istri satu, anak saya 4. Nah, nggak usah dibalik ya. Istri saya 1, anak saya 4. Anak saya 2 laki-laki dan juga 2 perempuan. Nah, jadi itu kerjaan saya, itu aktivitas saya. Alhamdulillah, jadi tentu sekali bisa bertemu hari ini di Foresta. Sebagai informasi, saya juga kaget kemarin. Saya baru baca WhatsApp dari ibu, siapa yang undang? Lupa saya. Ibu Cindy ya, Ibu Cindy. Ini pasti ibunya cantik ya, namanya Cindy ya, minimal 20 tahun yang lalu itu ya. Nah, diundang sama Bu Cindy itu, kemudian saya baru baca publikasinya 8 Oktober hari ini, 8 Oktober. Sedangkan 8 Oktober itu saya sudah terjadwal di tempat yang lain. Serius, makanya saya bilang, Ibu, ini 8 Oktober 2018, bukan 2017. Kemudian saya tunjukin, ini bukti screenshotnya 2018. Saat ini sudah dibuat spanduknya. Saya bilang ya qadarullah. Karena pas saya ngasih tahu itu, pas saya baru baca WhatsApp-nya itu qadarullah, jam 4.30-nya itu kajian saya 8 Oktober itu baru dibatalkan. Gitu kan ya. Jadi saya berkesempatan ke sini alhamdulillah. Dan memang ini kejadian-kejadian ini memang barusan terjadi baru-baru ini saja. Lah kenapa? Selama 2 pekan terakhir ini kajian saya 4 dibatalkan. Jadi supaya Bapak Ibu tahu, di depan Bapak Ibu ini bukan orang biasa. Dulu 2012 saya nulis buku judulnya Udah Putusin Aja. 2012 atau 2014 ya, sekitar itulah. 2012 saya nulis buku judulnya Udah Putusin Aja. Lalu kemudian kalau misalnya saya waktu itu nge-googling di internet Felix Xiao, itu biasanya saran Google Felix Xiao Udah Putusin Aja. Nah, kenapa? Karena terkenalnya saya suka putusin orang ya. Nah, kenapa? Karena laki-laki itu nggak suka sama saya. Terbukti sekarang, lihat aja, biasanya yang datang itu banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Kenapa? Bapak-bapak nggak suka sama saya, cowok-cowok nggak suka sama saya. Nah, kenapa? Tahun 2012 itu mereka bahkan punya sebuah teori. Mereka bilang gini, kalau tiba-tiba ada yang punya pacar, tiba-tiba minta putus, berarti ada 3 kemungkinan. 1, dia sudah bosan sama Anda. 2, dia punya gebetan yang baru. 3, dia followernya Felix Xiao. Paham ya sekalian? Nah, maka laki-laki nggak suka saya. Nah, karena udah putusin aja tadi itu. Nah, tapi tahun 2017 itu saya iseng-iseng nge-googling lagi Felix Xiao, ternyata itu yang disarankan sama Google, Felix Xiao yang dibubarkan pengajiannya. Sekarang saya sudah punya titel yang baru gitu ya, Masya Allah. Tapi nggak ada masalah. Nah, kenapa? Hidup itu ringan kalau Bapak Ibu tahu tujuannya kemana. Tapi kalau begitu tujuannya itu kita tidak ketahui, begitu tujuannya salah, itu pasti hidup akan terasa berat, jamin. Berarti kalau hidup Anda ini terasa berat, itu berarti ada yang salah dengan tujuan hidup Anda. Nah, kenapa? Bisa aja tujuan hidup Anda salah, atau Anda tidak punya tujuan hidup sama sekali. Dan yang namanya dunia ini tidak akan dapat menolong Anda daripada kesulitan kalau Anda tidak paham tujuan hidup. Bisa dipahami dulu sekalian. Contoh misalnya, orang Jepang kurang apa? Tempatnya disiplin, tempatnya enak, bersih, rapi, luar biasa. Tapi di sana yang bunuh diri 68 orang per hari. Bisa dipahami? 68 orang per hari bunuh diri.
berarti itu setahun ya tinggal dikali aja 68 kali 365. Bahkan ada beberapa kota di Jepang itu sudah mengumumkan diri bangkrut kotanya. Karena apa? SD-nya tidak ada lagi siswa, TK-nya nggak ada lagi siswa, rumah sakitnya nggak ada lagi pengunjung. Lah kenapa? Karena populasinya menurun drastis, harapan hidup mereka sangat rendah sekali. Dapat nilai ujian 2, bunuh diri gitu ya. Kemudian berantem sama teman, bunuh diri, dibully sama teman, bunuh diri, dimarahin orang tua, bunuh diri, ngeliat sinetron nggak suka, bunuh diri. Jadi sangat rendah sekali harapan hidupnya. Nah, kenapa? Karena tujuan hidupnya salah. Jangankan hidup, main bola aja kalau tujuan hidupnya salah. Main bola aja kalau tujuannya salah, itu skala semua. Nah, kenapa? Dia nyetak gol, memang banyak nyetak golnya, tapi ke gawang sendiri, paham? Ini benar sekalian. Nah, maka tujuan hidup ini sangat penting. Nah, yang kita bahas ini lebih daripada tujuan hidup. Judulnya Living the Afterlife. Judulnya menghidupi hidup setelah hidup. Lah kenapa? Karena pemahaman inilah yang membuat manusia itu bisa menjalani segala sesuatu secara benar, secara tepat, secara seharusnya. Kalau dia tidak paham tentang tujuan hidupnya, tidak paham tentang hidup setelah mati, maka dia tidak akan punya sesuatu yang bisa dia lakukan di dunia. Kalau bahasa saya begini, orang itu yang sudah siap mati, maka dia baru bisa hidup dengan maksimal. Tapi kalau dia belum siap mati, maka dia sebenarnya tidak akan bisa untuk hidup secara sempurna dan tidak akan bisa mencapai apapun di dalam hidup. Jadi Anda itu baru tahu makna hidup kalau Anda sudah tahu mati itu mau seperti apa. Pertanyaan saya sederhana, mau masuk surga atau masuk neraka? Surga atau neraka? Oh, yang lainnya nggak mau pilih. Pilih mana? Surga atau neraka? Syarat pertama masuk surga? Paham? Syarat pertama masuk surga itu mati. Jadi kalau Anda tidak siap mati, berarti Anda tidak siap masuk surga. Bisa dipahami ya? Bapak-bapak yang sudah pergi haji? Oh, sekarang saya ganti. Yang belum pergi haji, yang mau pergi haji. Nah, karena haji itu adalah panggilan Allah, maka saya doakan semoga semua di sini cepat dipanggil Allah. Amin. Gitu ya. Nah, orang itu kenapa tabu membicarakan mati? Karena mereka nggak ngerti, karena mereka nggak paham. Tapi kalau orang yang paham, mereka nggak akan takut ketika membicarakan mati, mereka nggak akan tabu membicarakan mati. Tapi orang Indonesia kadang-kadang mati itu sesuatu yang tabu dibicarakan, makanya nggak pernah siap mati. Karena mereka nggak pernah siap mati, apalagi hidup. Bisa dipahami sekalian? Kan mati aja nggak siap, apalagi hidup. Kalau kita lihat living the afterlife maksudnya seperti apa sih? Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda dengan satu sabda, yang sabda ini menjadi panutan bagi para sahabat. Sabdanya singkat tapi artinya panjang, yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil," kata Rasulullah. Jadi jadilah engkau di dunia, wahai manusia, seperti di dunia ini engkau adalah seperti orang yang asing atau orang yang sekedar lewat. Kalau kita memahami konsep-konsep yang diberikan oleh Rasulullah, maka kita tahu tujuan hidup, kita jadi siap untuk mati, apalagi hidup. Hiduplah seperti di dunia, seperti orang asing atau bahkan orang yang sekedar lewat. Dalam hadis yang lain, Rasul katakan hidup itu seperti menyeberang jalan. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu sekalian lihat ada orang yang mau menyeberang jalan, itu pernah nggak lihat ada orang menyeberang jalan terus di tengah-tengah? Ada nggak? Nggak ada. Orang nyebrang pasti pengen segera sampai ke seberang. Nggak ada orang nyebrang tuh tengah-tengah. Kenapa? Karena tengah-tengah itu berbahaya. Bisa dipahami ya. Jadilah di dunia seperti orang asing atau orang sekadar lewat. Seperti Anda di jalan, kemudian menemukan satu pohon, capek berteduh di bawah pohon itu, kemudian segera melanjutkan perjalanan kembali karena dia tahu bahwa dia cuma hidup dalam perjalanan. Berbicara tentang perjalanan, ada beberapa ciri-ciri orang-orang yang sedang safar. Ciri pertama adalah bahwa orang yang merasa safar itu tidak merasa senang dengan keadaan safarnya. Berarti kalau ada orang safar, dia senang dengan keadaan safarnya, berarti dia bukan musafir sejati. Karena musafir sejati itu tidak akan senang dengan keadaan safarnya. Saya pernah ditanya, pergi kemana sih Sat yang paling enak? Saya bilang enggak, semua pergi itu bagi saya enggak enak. Kenapa? Paling enak itu di rumah tidur sama anak sama istri, selesai, itu paling enak. Tapi yang kira-kira lebih enak mana? Ya, kalau yang paling indah saya pernah pergi ke daerah Aceh namanya Gayo Luwes. Itu dari sana tuh, dari Medan ke daerah sana tuh jalan sekitar 12-14 jam nyetir. Nah ketika nyetir tuh Masya Allah pemandangannya luar biasa, nggak kalah sama di TV-TV. Sebelah kanan itu ada tebing tinggi sekali, hijau luar biasa. Sebelah bawah itu jurang.
kan ya, bawahnya ada sungai, indah luar biasa. Tapi ketika saya jalan ke sana, saya merasa tidak senang dengan keadaan safar. Lah kenapa? Pengen cepat nyampe, nyelesain urusan, kemudian balik lagi. Lah kenapa nggak senang? Karena saya tahu ketika saya pergi cuma sementara, dan semua yang indah itu pasti akan saya tinggalkan, dan saya merindukan berkumpul kembali ke tempat asal, ketemu istri, ketemu anak, main-main sama anak, main-main sama istri, itu menyenangkan. Nah, kenapa kepikiran terus? Pergi itu kalau orang musafir asli, itu pengen segera nyampe, nyelesain urusan, kemudian balik lagi. Dan dia tahu ketika dia balik lagi, dia nggak bisa bawa semua keindahan-keindahan yang dia lihat. Itu namanya musafir. Contoh misalnya, siapa yang di sini bukan asli orang Jakarta? Yang musafir, yang bukan asli orang Jakarta tapi sudah punya rumah di Jakarta. Nah, berarti ada bukan musafir, karena sudah punya rumah, jelas ya. Kalau orang musafir ini ciri-cirinya mereka akan meninggalkan semuanya. Maka suatu waktu istri saya tuh punya saudaranya itu kerja di Jakarta sebagai seorang penjahit. Nah, ketika dia di Jakarta sebagai seorang penjahit, ditanya sama istri saya, pergi ke tempat saudara yuk. Di mana? Di Jembatan 5. Ngapain? Ya berkunjung aja, kan dia kan satu kampung. Pas saya berkunjung ke sana, masya Allah, saya tuh bingung, kok masih bisa ada orang hidup dengan keadaan seperti itu. Lah kenapa? Kos-kosannya tuh 2 kali 3 meter, nggak ada jendela sama sekali, di dalamnya cuma ada lemari seadanya sama rice cooker. Tahu itu sekalian, WC nggak ada. Pas saya sampai di sana, saya bilang, Kang mohon maaf nih, kan saya mau ke WC mana? Oh ada, dari sini turun sekitar 20 meter belok kanan itu ada WC umum. Nanti bilang aja nama saya, jadi gak usah bayar. Saya jadi nggak jadi pergi ke WC gitu. Kenapa? Karena hancur banget. Kalau rumahnya hancur, apalagi WC umumnya, bisa dibilang itu sekalian. Itu banyak sekali orang di sana, kumuhnya luar biasa, tapi mereka tetap bisa hidup di sana. Lah kenapa? Karena mereka tahu itu cuma sementara. Duit yang didapat di Jakarta, kalau saya mereka dapat duit 3 juta, yang dipakai di Jakarta itu paling cuma 500-600 ribu. Sisanya mereka kirim ke kampung. Saya katakan, kenapa dikirim ke kampung banyak-banyak seperti itu? Gak digunakan di Jakarta? Dia bilang sementara kok. Kalau nanti pulang ke kampung, baru rumah kita di sana. Pas saya pulang kampung, di rumahnya itu, di kampungnya itu, rumahnya lebih bagus daripada rumah saya di Jakarta. Paham ya sekalian? Kenapa bisa begitu? Karena mereka tahu mereka gak selama-lamanya tinggal di Jakarta. Suatu saat nanti mereka pulang kampung, lalu kemudian mereka tinggal di kampung selama-lamanya. Itu ciri-ciri musafir. Makanya kalau ada ustaz-ustaz ketika ditanya, Ustaz kok masih sampai sekarang belum punya rumah? Karena ini tempat musafir, bukan tempat tinggal sebenarnya. Padahal kiri gitu kan ya. Ini adalah musafir. Musafir adalah orang-orang yang memang akan meninggalkan segala-galanya. Dia tahu persis, dan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hadis yang lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada umatnya, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dalam satu hadis Rasul pernah menyampaikan, sebenarnya kalian ini bukan makhluk-makhluk dunia, tapi kalian adalah makhluk-makhluknya akhirat. Tujuan kalian itu adalah surganya Allah, disitulah kampung kalian yang sebenarnya. Sementara di dunia ini cuma tempat perantauan saja. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sesungguhnya dunia ini merupakan sebuah penjara bagi orang-orang dan surga bagi orang-orang kafir. Yang menarik adalah ketika dibacakan hadis ini, lalu kemudian ada seorang Yahudi yang mendengar. Yahudi ini merasa sangat bingung dengan hadis ini. Lantas dia langsung mencegat di tengah jalan perjalanan seorang ulama namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar itu adalah hakim terkenal di zamannya, ulama terkenal di zamannya, kemana-mana pakai kereta yang paling bagus. Ketika dicegat, maka dia berkata, saya pengen ngomong pada Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Ada apa wahai Yahudi? Pokoknya saya mau ngomong. Setelah turun Ibnu Hajar, Yahudi berkata, wahai Imam, saya hafal hadisnya Rasul. Apa hadisnya yang mau apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Itu zaman dulu Yahudi hafal hadis, paham ya? Zaman sekarang kebalik, Muslim hafal hadisnya Yahudi. Jadi gitu ya. Nah, dia hafalnya hadis ini. Lalu kenapa? Kemudian apa yang dipermasalahkan? Dia protes. Wahai Imam Ibnu Hajar, coba kamu lihat, ini kayaknya Rasulmu salah. Lah kenapa salah? Katanya kamu mukmin, katanya kamu beriman, tapi coba lihat kendaraan bagus, bajumu baju yang bagus, makananmu makanan yang berkecukupan, kamu pulang ada rumah. Sementara aku ini katanya orang kafir, harusnya surgaku di sini, tapi apa yang terjadi? Aku sekarang miskin, aku nggak ada rumah, makanku susah, bajuku seadanya, dan aku tidak bisa berkendara seperti kamu. Berarti Rasulmu salah.
Lantas Imam Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini. Saya kasih tahu, maksudnya begini. Maksudnya dunia adalah penjara bagi orang mukmin, bukan berarti mukmin harus susah-susah payah di dunia. Tapi gini maksudnya, semua yang aku miliki di dunia, kendaraanku, bajuku, makananku, istriku, anakku, rumahku, kalau aku bandingkan dengan surga Allah yang menunggu aku, yang menanti aku, ini sudah enggak sabar. Lalu kenapa sudah kayak penjara ini dibandingkan dengan surga yang menanti saya? Tapi engkau orang Yahudi, semua kesulitan yang kau bawa di dunia, makananmu kurang cukup, tempat tinggalmu kurang luas, kamu pakaianmu juga kurang bagus, dan seluruh kesengsaraan yang kamu rasakan sekarang dibandingkan dengan neraka yang nanti menunggu kamu, ini sudah surga, nikmati aja sekarang. Akhirnya setelah mendengar penjelasan itu dia masuk Islam. Paham ibu sekalian? Dan kenapa? Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Senyaman-nyamannya dunia itu orang mukmin tidak akan pernah betah di dunia, karena dia tahu itu bukan kampung halamannya. Ketika dia baca tentang surganya Allah, dia baca tentang kenikmatan yang Allah janjikan, maka dia pengen segera pergi ke sana. Lah kenapa? Karena dunia dibandingkan dengan surganya Allah seperti penjara. Bisa dipahami ibu sekalian? Oke, kita lihat ibu sekalian. Makanya Abu Bakar senantiasa berkata, jangan jadikan dunia itu masuk ke dalam hati. Ya Allah, kata Abu Bakar, jadikanlah dunia ini cuma di tangan kami, bukan di dalam hati kami. Lah kenapa? Kalau di tangan ibu sekalian itu mudah dilepas. Kalau di tangan Bapak Ibu sekalian itu mudah-mudahan kita lempar. Kalau di tangan dia nggak akan dipegang selama-lamanya. Tapi kalau sudah masuk hati itu yang bikin stres. Maka kalau Bapak Ibu sekalian mulai menjadikan sesuatu yang fana, sesuatu yang ada di dunia mulai masuk ke dalam hati, pas hilang itu pasti sakit. Punya anak diambil Allah, sakit, stres, nyalain Allah. Punya harta hilang dikit, stres. HP jatuh pecah, stres. Mudah sekali stres. Lalu apa? Karena dunia ini dijadikan di dalam hati, bukan cuma di tangan. Ya di tangan itu ya, gak usah terlalu dipegang keras, juga gak usah terlalu kemudian dilepas sehingga dia kemudian hilang. Ini udah pegang saja. Dunia itu cuma di tangan, bukan di dalam hati. Lah kenapa? Karena dunia tidak berharga. Lah kenapa tidak berharga? Hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu menciptakan kenikmatan. Ada kenikmatan di dunia, ada kenikmatan di akhirat. Kalau bapak-bapak pernah dengar dan ibu-ibu pernah dengar tentang hadis rahmah, katanya Rasulullah SAW bahwa Allah menciptakan ada 100 rahmah. Yang satu itu Allah bagikan di dunia bagi seluruh makhluk hidup, sehingga seorang ayah bisa sayang pada anaknya, seorang anak bisa sayang pada ibu dan bapaknya, seorang ibu bisa sayang sama keluarganya, sehingga sehingga anak singa tidak kemudian dimakan oleh ibunya, sehingga binatang-binatang bisa berkasih sayang karena satu rahmah yang Allah berikan itu. Sementara yang 99 Allah tahan di surga, nanti diberikan pada orang-orang yang mukmin saja. Makanya kalau kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu yang satu tadi itu. Rahman Allah itu bagi semuanya, nggak ada terkecuali. Semua dapat Rahman. Bahwa binatang dapat Rahman, bahwa kita dapat Rahman, orang kafir dapat Rahman, semuanya dapat Rahman. Kadang-kadang ada orang tanya, Muslim dikasih uang, orang kafir juga dikasih uang kok. Betul. Tapi ngasih itu nggak berarti cinta. Saya difahami gitu sekalian. Ibu-ibu kemudian di jalan habis parkir, terus ngasih duit kepada tukang parkir, apakah ibu-ibu mencintai tukang parkir? Ya enggak. Lah berarti yang diberi itu belum tentu dicintai. Rahmannya Allah bagi semua, pengasih. Tapi penyayangnya Allah, rahimnya Allah, itu Allah tahan bagi orang-orang mukmin. Nanti di surganya Allah, itu Allah tahan bagi mereka saja. Kenapa? Karena janji Allah seperti itu. Makanya dalam hadis harga dunia itu, berapa harga dunia? Tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat, kecuali hanya seperti salah satu di antara kalian, kata Rasulullah, itu masuk ke dalam lautan atau pergi ke dalam lautan, celupkanlah salah satu jari, kemudian perhatikan apa yang bisa diangkat oleh jari Anda. Maka kata Rasulullah, sebisa-bisanya yang diangkat oleh satu jari Anda itu, itulah nikmat Allah yang Allah berikan di dunia bagi seluruh manusia dari zaman awal sampai kiamat. Bisa dipahami bagus sekalian? Sedangkan yang Allah tahan di surga khusus bagi orang yang beriman itu seperti yang Anda tinggalkan di lautan. Bisa dipahami bagus sekalian? Makanya para sahabat itu ketika mendengar ini, mereka langsung lupa daratan, tapi ingat lautan, bagus sekalian. Nah, kenapa? Mereka lupa daratan, tapi mereka ingat ini loh, lautan yang Allah sediakan itu, kenikmatan yang Allah sediakan itu, ternyata kita nikmati cuma segini doang. Makanya ketika mendengar hadis ini, para sahabat termotivasi luar biasa. Ada seorang sahabat hitam, wajahnya kurang ganteng sehingga nikahnya lama. Jadi yang jomblo-jomblo berbahagialah, gitu ya. Nah, kenapa? Jomblo itu bukan sebuah ujian, tapi sebuah kutukan. Ya. Nah, insya Allah berakhir pada satu saat nanti. Nah, itu ada para sahabat, ada sahabat Rasul yang nikahnya lama, tidak nikah. Suatu waktu dia dinikah sama Rasulullah SAW. Setelah dinikahkan, lama nggak nikah, lalu kemudian nikah,
Masya Allah, ada peristiwa terjadi langsung perang Uhud. Ketika perang Uhud terjadi, dia langsung kemudian pergi perang, lalu dia meninggal di perang Uhud. Dan ketika dia meninggal di perang Uhud bersama dengan 72 syuhada yang lain, dibalik mayatnya oleh Rasulullah, dibalik mayatnya, pas sampai mayatnya sahabat ini, Rasul kemudian tersenyum lalu berkata pada para sahabat, coba tanya sama istrinya, kenapa saya melihat sahabat satu ini namanya Hanzalah, kenapa saya melihat ini dimandikan malaikat? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kalau orang syahid tidak usah dimandikan malaikat? Enggak, coba tanya dulu sama istrinya, kenapa ini dimandikan malaikat? Ditanya sama istrinya, nah ini kenapa Bang Hanzalah ini dimandikan malaikat? Lantas istrinya cerita, ya si abang ini kan baru nikah. Nah ketika dia sudah nikah, dia melakukan kewajibannya pada saya. Nah pas malam itu melakukan kewajiban pada saya, paginya mendengarkan perintah jihad, belum sempat mandi wajib. Paham ibu sekalian? Belum sempat mandi wajib, kemudian langsung berangkat. Kira-kira di kepalanya Hanzalah apa? Kenapa dia bisa sampai nggak sempat mandi wajib? Kenapa kira-kira? Kalau boleh Mbak mikirnya begini, ya Allah ya Rob, yang setetes aja udah begini rasanya, apalagi yang selalu tadi loh ibu sekalian. Maka dia nggak sabar ibu sekalian. Nah, kenapa? Karena hidupnya dia tahu untuk kemana. Janji Allah itu pasti betul. Maka kenikmatan yang ditinggalkan seperti yang tadi, kalau yang diambil setetes dua tetes tadi rasanya udah kayak begitu, apalagi yang di lautan. Maka dia nggak sabar, langsung pergi jihad, meninggal. Itu para sahabat. Nah, kenapa? Karena dia tahu mati itu bukan akhir daripada segala-galanya. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, kita sudah tahu bahwa kita merantau di dunia yang tidak seberapa harganya. Kita sudah tahu bahwa Rasul bilang kita dalam perjalanan. Pertanyaan berikutnya, berapa lama merantaunya? Merantaunya berapa lama? Ada orang yang merantau 2-3 hari, ada orang yang merantau 3-4 bulan, ada orang yang merantau 2-3 tahun. Tapi kalau di dunia ini merantaunya berapa lama? Sampai mati. Oke, sampai mati itu berapa lama? Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umur umatku ini tidak akan lebih daripada, bukan tidak akan lebih, umur umatku ini sekira-kira 60 atau 70 tahun. Jadi ada yang 60, ada yang 70 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri jatahnya 63. Ada yang sudah lebih daripada 70 tahun? Oh, Bapak siap-siap Pak ya. Oh, belum tentu Pak. Belum tentu Bapak lebih tua, lantas Bapak duluan, belum tentu. Bisa jadi Bapak duluan, saya belakangan, bisa jadi. Bisa jadi juga saya belakangan Bapak duluan. Oh sama ya. Kira-kira 70 tahun, 60 tahun. Rata-rata umur orang zaman sekarang 70 tahun. Itu pun kalau nyampe. Pertanyaan saya, nih, apakah betul yang lebih tua yang duluan? Kalau Anda mikir yang lebih tua yang duluan, Anda sudah tertipu, betul-betul tertipu. Gak percaya? Cari rumah sakit terdekat. Coba tanya sama susternya atau semua punya data di situ. Hari ini orang mati di situ lebih banyak diakibatkan apa? Tua atau yang lain tua? Atau selain tua? Bisa dipahami? Selain tua pasti jawabannya. Nah, kenapa ada hadisnya kok? Jadi Bapak tenang aja. Bisa jadi yang lain mati duluan Pak. Nah, setelah Bapak tadi aja. Gak masalah. Semuanya harus siap-siap. 60-70 tahun itu rata-ratanya manusia. Tapi Nabi Muhammad 63 tahun. Dan Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang sudah muslim dan memahami tentang kematian, ajal itu tidak menjadi penting. Yang menjadi penting adalah persiapan sebelum, bisa dipahami Ibu sekalian, karena ajal pasti akan datang. Sudah dikatakan di dalam Al-Quran. Nah kalau gitu, lama nggak perantauan ini? Ternyata Ibu sekalian, perantauan ini kayaknya nggak lama. Lah kenapa? Hidup manusia cuma gitu-gitu aja, berkembang dari nol sampai pada satu titik yang tidak bisa dia lampaui lagi, gitu kan ya? Kemudian turun, balik lagi seperti awal lagi. Jadi kalau dibahasakan dengan matematik, hidup manusia itu seperti parabola. Nol, lalu kemudian sampai pada titik maksimal, lalu kemudian balik lagi sampai pada titik nol lagi. Coba kita lihat, manusia itu berada pada peak performance-nya kapan? Umur berapa manusia itu pada peak performance-nya? 40. Lah kenapa 40? Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Makanya yang sudah mulai 40 tahun atau yang ada 39, 40. Nah yang mendekati 40 di dalam Al-Quran itu ada satu ayat berisi doa bagi orang 40 tahun. Itu khusus bagi orang 40 tahun. Rasul menjadi nabi dan Rasul umur berapa? 40 tahun. 40 tahun itu peak. Oke, 40 tahun 0 sampai 40, lalu kemudian balik lagi sampai 0 lagi. Taruhlah 40 itu peak. Berarti kalau orang 20 tahun itu puber, lalu kemudian sampai 40 tahun, 20 tahun kemudian, maka 40 tahun sampai 20 tahun lagi itu masuk puber lagi. Jadi paham ya saya? Makin ke bawah dia, makin dia kayak anak kecil. Jadi paham ya? Itu kadang-kadang ibu saya itu kadang-kadang punya permintaan yang cukup aneh. Lalu apa? Tiba-tiba, beli HP ini. Loh, emang mami pakai HP ini? Enggak. Loh, terus itu apa? Pakai smartphone ini? Enggak. Pokoknya pengen dia aja. Oh, sekali. Teman saya bilang lagi,
ibunya, ibu beli mobil loh, emang ibu bisa nyetir sekarang? Enggak, terus kenapa? Pengen beli aja. Bagus sekalian. Makanya cucu sama kakek nenek itu akrab, lebih akrabnya daripada anaknya. Kenapa? Sudah nyambung frekuensinya. Bagus sekalian. Loh, anda jangan apa? Ini serius ini. Nanti kan juga akan jadi seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau saya lagi kesel ya, sama misalnya sama orang tua ya, yang mintanya macam-macam, pergi umroh mintanya macam-macam orang tua, saya bilang saya juga jadi kayak gitu kok nanti. Lalu kadang-kadang saya nangis sendiri ketika melihat mereka menyerahkan anaknya dengan bangga sekali, ngelihat kemudian cucunya dengan bangga sekali. Kenapa? Sudah mirip kayak anak kecil lagi. Jadi kan ibu sekalian, nanti dulu nol Anda nggak bisa apa-apa, Anda belajar makan, Anda belajar mandi sendiri, Anda belajar lari, nanti Anda balik lagi nggak bisa mandi lagi, Anda balik lagi nggak bisa ingat siapapun lagi, Anda balik lagi diomongin berkali-kali lagi baru ngerti. Bisa di mana ibu sekalian? Jadi manusia itu dari nol sampai pada satu titik maksimal, lalu balik lagi ke nol lagi. Dan semua kita mengalami itu. Dan Rasul bilang memang seperti itu. Penyakit yang nggak bisa ada obat itu penyakit pikun. Pikun tua tuh gak ada obatnya. Kenapa? Karena balik lagi kayak manusia. Maka kalau kita punya anak, jangan marah-marah terlalu keras. Nanti kalau kita sudah balik tua lagi, kita akan balik kayak mereka gantian marah kita nanti. Bisa dipahami ibu sekalian? Itu manusia semuanya. Dan semua kan sampai seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, di masjid itu lebih banyak orang muda atau orang tua? Kenapa lebih banyak orang tua? Betul, karena mereka sampai sebentar lagi. Bisa dipahami. Lah kenapa? Jadi mereka mikir gini, ya Allah, dulu saya tuh nggak bisa lari, sekarang saya bisa, terus kemarin saya bisa lari, sekarang Masya Allah, ngos-ngosan, sudah mulai sakit, sudah mulai kemudian tidur pinggang sakit, apa sakit, kayaknya sebentar lagi. Bisa dipahami? Maka kemudian ulama-ulama berkata, orang muda yang taat pada Allah itu luar biasa. Tapi kalau ada orang tua taat pada Allah itu wajar. Yang nggak wajar orang tua bandel. Bisa dipahami sekalian? Sudah tua masih nggak mau taat, nah itu Masya Allah. Nah kenapa? Sudah dekat itu maksudnya. Tanda apa lagi yang mau ditunjukkan itu maksudnya? Sudahlah tua, sudahlah muda mau pikun, sudahlah dan semuanya sakit, terus nggak mau taat pada Allah. Nah itu kemudian keterlaluan luar biasa. Nah maka itu yang terjadi pada manusia. Pertanyaannya kemudian, lama perantauan kita itu menurut kita 63, 70 tahun, 60 tahun mungkin menurut kita lama. Tapi lama atau nggak sih sebenarnya? Sebentar atau lama? Yang merasa lama berarti belum jadi orang tua. Bapak Ibu sekalian, saya tuh merasa baru kemarin menikah. Nah sekarang itu anak saya udah mau balik, udah pusing banget saya. Nah kenapa? Ya Allah, sebentar lagi dia berarti dia suka sama laki-laki. Ya Allah, sebentar lagi berarti banyak masalah baru lagi. Ya Allah, sebentar lagi begini. Padahal kayak baru kemarin baru nikah. Nah sekarang sudah punya anak sudah mau balik. Baik ya Allah, besok sebentar lagi akan menikahkan anak. Ini terjadi. Ini cepat sekali jalan. Kita salaman, tapi Bapak Ibu sekalian, coba kita tanya sama Al-Quran. Berapa lama sebenarnya perantauan kita? Ada bocoran yang sangat berharga yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Mu'minun, bahwa Allah bertanya kepada kita ketika kita dibangkitkan melalui alam kubur kita itu. Allah bertanya kepada kita, kam labithtum fil ardi adada sinin. Perhatikan pertanyaannya, kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa tahun lamanya? Adada sinin. Berapa dalam hitungan tahun kamu tinggal di bumi? Kalau saya bilang gini, Pak, Bapak tinggal di sini berapa tahun? Berarti jawabannya apa? Setahun, 2 tahun, setengah tahun, 4 harus pakai tahun. Karena pertanyaannya juga pakai. Tapi coba lihat jawaban mereka. Labithna yauman aw ba'da yaum. Kami cuma tinggal di dunia ya Allah, enggak seperti tahunan yang seperti kau katakan ya Allah. Kami tinggal di dunia cuma sehari atau setengah hari. Dan seluruh manusia menjawab hal yang sama. Enggak ada yang jawab setahun, 2 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Loh, kok aneh? Rasul bilang tadi kita 60-70 tahun. Tapi begitu kita ditanya oleh Allah, ketika dibangkitkan di yaumil kiamat itu, ketika ditanya berapa tahun kamu tinggal di bumi, Allah sudah kasih clue berapa tahun. Jawaban kita malah hari, sehari, kalau nggak setengah hari. Kami nggak merasa lebih lama daripada itu. Cuma sehari kalau nggak setengah hari. Loh, kita merasa sudah lama. Adik-adik ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 30 tahun, 40 tahun, ada yang berapa puluh tahun. Tapi jawabannya yauman aw ba'da yaum. Cuma sehari atau setengah hari. Allah pengen dalam tanda kutip bagi kita adalah kalian sangka hidup kalian itu bertahun-tahun. Nanti kalau kalian ditanya hidup kalian berapa tahun, Anda bakal jawab cuma sehari atau setengah hari saja. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan sama-sama, lafaznya sama, kira-kira seperti itu juga. Pada hari mereka melihat hari berbangkit, ketika mereka melihat yaumul kiamah, hari berbangkit, maka pada satu mereka merasa tidak tinggal di dunia, melainkan kapan? Di waktu sore atau di pagi hari, setengah hari. Sore hari jam berapa, Bu? Sore hari dimulai jam berapa? 3:30, 4 sampai jam berapa?
Sampai jam 6 taruhlah ya, berarti setengah 4 sampai jam 6 ya 2,5 jam, 3 jam kira-kira begitu. Dalam ayat yang lain lagi, tadi sore atau di pagi hari, dalam ayat yang lain lagi, kecuali cuma berdasarkan siang hari saja. Kalau pagi hari, sore hari 2,5 jam, 3 jam. Siang hari berapa jam? Mulai dari kapan siang hari? Jam 11, setengah 11, jam 11 sampai jam berapa? Sampai jam 3, 3,5 jam, 4 jam. Itu saja. Loh, kalau itu yang mana benar, siang hari, sore hari, atau pagi hari? Coba kita lihat dulu sekalian. Kapan kita merasa bahwa hidup kita di dunia itu sangat sempit sekali? Yaumil qiyamah. Dalam hadisnya, dalam ayatnya, ini adalah yaumil qiyamah, pada mahsyar. Pada mahsyar ketika semua manusia dihasyar, dikumpulkan pada saat itu, maka katanya menurut hadis hari itu pada mahsyar dibentangkan oleh Allah, tidak ada tonjolan dan tidak ada lekukan, sehingga seluruh manusia tidak ada yang tersembunyi daripada Allah dan daripada yang lain. Seluruh manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan dalam keadaan berdesak-desakan seperti anak panah di dalam wadahnya. Jadi mari sekarang, pernah lihat anak panah di dalam wadahnya? Sangat sempit sekali. Dan pada waktu itu Allah mendekatkan matahari sejengkal di atas kepala kita, dan di situ kita menunggu selama 50.000 tahun. Itu kata Rasulullah. Bagaimana keadaan kalian jika Allah mengumpulkan kalian di satu tempat seperti berkumpulnya anak-anak panah di dalam wadahnya selama 50.000 tahun, dan Allah tidak mempedulikan kalian sama sekali pada saat itu. Nah, maka kemudian disampaikan bahwa malaikat Jibril naik menghadap pada Allah sehari yang keadaannya 50.000 tahun. Berarti kenapa kita sebutnya yaumul qiyamah? Karena pada hari itu ukurannya 50.000 tahun. Sehari, satu hari kiamat, tapi ukurannya bagi manusia berapa tahun? 50.000 tahun. Dalam keadaan berdesak-desakan, dalam keadaan matahari didekatkan di sejengkal di atas kepala, dalam keadaan telanjang. Maka Aisyah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami telanjang, bukankah kami nanti dilihat sama yang lain, kami malu? Rasul katakan, jangankan kalian memperhatikan yang lain atau memperhatikan diri kalian sendiri. Pada saat itu seluruh manusia sudah kocar-kacir, mereka tidak peduli bahkan pada anaknya, anak tidak akan mencari pada bapak ibunya, keluarga bercerai-berai, dan semua tidak ada ikatan kecuali mereka memperhatikan diri mereka sendiri. Jangankan di yaumil qiyamah, di dunia ini sudah ada model-modelnya kayak begitu, betul? Karena kalau lagi ngantuk, mau peduli nggak sama suami lagi? Enggak, nanti dia tidur aja sudah selesai. Nanti kalau suami marah, itu urusan setelah terus kita lagi sakit banget, yang laki-laki peduli nggak sama anak? Sudah enggak. Itu baru sakit di dunia, belum di kiamat, di yaumil kiamat. Nah, pada hari itu bahkan orang pun tidak perhatian dengan selanjutnya yang lain. Bahkan apa? Sudah dengan diri masing-masing semua perhatian. Nah, coba bayangkan, andaikan sehari di situ sama dengan 50.000 tahun, berdasarkan teori relativitas. Namanya teori relativitas itu begini, Bapak sekalian. 2 menit lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Sebentar. Kalau Anda bandingkan dengan nunggu dokter 2 menit, cepat. Apalagi nunggu, apalagi yang sering ditungguin? Hah? Apa nih? Nunggu 2 menit? Nunggu kereta 2 menit, cepat. Nunggu pesawat 2 menit, cepat. Tapi kalau 2 menit bagi pembalap itu lama sekali. Jadi pahami, karena pembalap itu beda 0,5 detik saja sudah bisa menang kalah. Jadi pahami sekalian, 2 menit dibandingkan 1 jam, lamaan 1 jam. Tapi 2 menit dibandingkan 2 detik, lamanya mana? 2 menit lama sekali. Nah, kenapa? Karena waktu itu relatif. Coba tanya sama orang yang lomba pidato. Lomba pidato cuma 5 menit, lama nggak tuh 5 menit? Lama. Tapi kalau Anda dengerin pengajian dari tadi, cepet banget 5 menit nggak terasa. Ya karena waktu itu relatif, tergantung bandingan Anda seperti apa. Oke, hidup Anda 60 sampai 70 tahun dibandingkan dengan yaumil qiyamah 50.000 tahun. Kira-kira sebentar atau lama? Sebenarnya kayak apa sih? Kalau diperbandingkan, berarti kalau satu hari sampai 50.000 tahun, berarti 60 tahun di hari itu kira-kira nggak terasa kecuali berapa lama? 2 menit 1 detik. Itu kalau di matematis. Loh, tapi kok kayak siang hari, sore hari? Iya, sama di alam kubur. Kalau saya di alam kubur dia 5.000 tahun atau 7.000 tahun, dia berarti serasa selama 3 jam, 4 jam atau sebagian daripada itu. Nah, tapi hidup di dunia cuma sebentar saja. Yauman au ba'da yaumin, cuma sekejap mata. Itulah kenapa Al-Quran mengatakan orang-orang yang bangkit ketika di yaumil kiamat, yang dia berbuat dosa di dunia, dia bilang celaka saya. Nah, kenapa? Aku cuma beli kenikmatan belum menit 1 detik diganti dengan 1 hadiah. Bisa dipahami dulu saya. Dan orang-orang yang kemudian bertakwa pada Allah, alhamdulillah, ya Allah, akhirnya aku menemukan jawaban ini yang kamu janjikan. Bisa dipahami dulu saya. Dan mereka senang sekali. Lah kenapa? Karena mereka nggak kepikir lagi yang lain. Contoh misalnya, Anda puasa selama 1 harian, Anda merasa lapar, Anda merasa haus, Anda merasa nggak nyaman. Begitu buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kemudian minum seteguk, lalu kemudian makan 1 biji kurma atau 3 biji kurma. Ditanya, bagaimana tadi puasa? Jawabannya apa? Alhamdulillah,
nggak terasa mas, padahal sakit hati pas tadi ceritanya. Lama banget ini, tetangga juga makan nggak pakai pikir-pikir, yang lain jualan enak-enak aja, tapi pas puasa, pas buka puasa, alhamdulillah mas nggak kerasa. Pernah nggak ada orang misu-misu pas buka puasa? Dia tenang tadi siang. Pernah nggak ada? Nggak pernah, karena sudah lupa semua. Lah kenapa sudah lupa semua? Karena nggak terasa, karena sudah buka puasa. Persis orang ketika dia yaumil kiamat, dia kemudian banyak tabungan amalnya. Pas di situ ditanya, di dunia gimana? Pengajian dibubarkan. Di dunia gimana? Kamu pernah ditanya? Nggak terasa, masya Allah. Karena sudah banyak bekal melihat yaumil kiamat. Yang 2 menit 1 detik nggak terasa berharga. Untung dulu aku sabar kerudungan 2 menit 1 detik. Untung aku sabar ngurusin anak 2 menit 1 detik. Untung aku sabar duduk di pengajian 2 menit 1 detik. Untung aku sabar taat sama Allah 2 menit 1 detik. Sekarang ya Allah jawabannya bisa dipahami Mas saya. Sedangkan yang rugi, ya Allah nikmat cuma 2 menit 1 detik, itu pun nikmatnya nggak banyak, bisa dipahami Mas saya. Coba lihat apa maksudnya di dalam surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan. Setiap hal itu pasti fan. Tahu fan akan berakhir. Pertanyaan saya, nikmat apa yang Anda paling inginkan? Yang paling Anda inginkan nikmat apa? Oke, saya bantu. Pernah merasa Pak pengen punya handphone baru? Pengen merasa pengen punya handphone baru? Biasanya anak-anak muda kan melihat terus iklannya, buka YouTube-nya, buka reviewnya, pengen banget tapi nggak kebeli. Kenapa? Harganya bro di 14 juta. Terus duitmu berapa? 500.000. Waduh, nggak tahu diri namanya ya. Tapi setelah dia ngambil nggak boleh kebeli juga. Setelah kebeli juga, nikmatnya berapa lama? Dilihatin, ini fitur-fiturnya keren, fotonya bagus, keren banget. 3-4 hari setelah dibuang, mau saya. Ada orang jomblo, ya Allah pengen banget nikah ya Allah. Apalagi kemarin ada penghafal Al-Quran suaranya bagus banget nikah. Ini adalah hari kesulitan bagi jomblo sedunia. Kenapa? Hari baper berkabung sedunia. Dan kenapa? Ada satu jomblo berkualitas sudah menikah. Ya Allah pengen banget ya Allah nikah. Tapi dia setelah nikah, taruhlah dia nikah. Berapa lama? Sehari, 2 hari, 3 hari. Kullu man 'alaiha fan. Tidak ada kenikmatan yang hakiki di dunia. Semua kenikmatan di dunia itu ikut hukum ekonomi. Semakin banyak Anda tambah, semakin berkurang kenikmatannya. Bisa dipahami Ibu sekalian. Nah, maka kalau itu kita lihat bahwa udah lama perantauan kita berapa lama? Sangat cepat sekali. Terasa cuma 2 menit, 1 detik saja. Nah, setelah itu ada apa setelah itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang namanya ajal itu akan datang. Suka atau tidak suka, akan datang. Dan ketika dia sudah datang, tidak ada yang dapat memundurkan atau dapat memajukan barang sesaat. Lah kenapa? Rasul katakan ada 2 makhluk Allah yang kalau Allah sudah ciptakan, dia mengejar manusia dan gak mungkin lepas. 1 rizki, 2 ajal. Rizki disuruh duluan, kalau rizki sudah selesai maka ajal pasti datang. Dan ajal itu tidak lihat-lihat. Tadi tua muda gak lihat, sehat sakit gak lihat. Berapa banyak orang pergi ke rumah sakit nengokin temennya lagi sakit. Terus kemudian diberdoa, semoga Anda cepat sembuh ya. Atau divonis 3 bulan lagi meninggal, ternyata nggak mati-mati. Tahu ya sekalian? Ternyata yang mau mati duluan. Saya dipahami ya sekalian? Nggak ada kaitannya dengan muda ataupun tua, sehat ataupun sakit, nggak ada. Nggak percaya? Coba lihat nih. Kata Rasulullah SAW, manusia seakan-akan dikepung oleh 99 macam kematian. Jika semua gagal mengenai dia, maka ada satu yang tidak dapat dia elakkan. Apa? Usia tua. Jadi kalau 99 penyebab kematian Anda lewat semua, tapi ada satu yang nggak bisa Anda lewat, usia tua. Maka kalau ada orang tua nggak sadar, keterlaluan. Kenapa? Sudah ada hadisnya, nggak bisa dielakkan sama sekali. Nah, kalau itu kita lihat, ini racunnya anak yang membuat manusia lupa mati. Kata Rasulullah, ini adalah manusia, kata Rasulullah. Kemudian ini adalah ajal yang mengelilinginya. Artinya apa? Mau kemanapun dia pergi, dia pasti dapat ajal. Mau milih kemanapun, dia akan pasti dapat ajal. Gak mungkin ada manusia hidup selama-lamanya. Gak ada yang pasti di dunia, kecuali satu, kita pasti mati. Yang lainnya gak ada yang pasti. Lalu kemudian kata Rasulullah, tapi sebelum dia dapat ajalnya, bisa jadi ajalnya datang lebih cepat. Berarti kehidupannya akan kemudian habis lebih cepat, bisa jadi. Lalu kemudian kata Rasulullah, tapi manusia itu tidak sadar dan nggak tahu dirinya manusia bahwa inilah angan-angannya manusia. Ini coba lihat angan-angannya di mana? Di luar garis ajalnya. Kata Rasulullah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia itu banyak angan-angan. Tahu angan-angan? Segala sesuatu yang menunda antum untuk berhenti beribadah dan beramal soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan baru zuhur, baru jam 12. Kan zuhur kan sampai jam 3. Main game, kan ya. Lalu kemudian pergi ke sini, pergi ke situ, tunda amal, kan ya. Kan saya masih muda, kerudungannya nanti aja kalau sudah tua, tunda amal, kan ya. Lalu kemudian ini yang terjadi pada mereka. Nah, karena angan-angannya lebih tinggi daripada kehidupannya. Mohon maaf, Pak.
Nah, jadi ini adalah dunia yang bisa kita lihat. Lalu apa yang bisa kita lihat? Nah, ini bagus sekali ya. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada dua racun yang namanya dunia itu. Yang satu adalah panjang angan, yang kedua cinta dunia, hubud dunia. Dan hubud dunia, ini temennya adalah sebentar. Terima kasih. Sabar ya, Allah saya merasakan. Sabarnya 2 menit 1 detik aja. Alhamdulillah. Ya, hubud dunia, dan kemudian yang kedua adalah kebodohan seorang hamba. Hubud dunia ini punya teman. Apa nama temannya? Karahiyatul maut. Kalau orang sudah cinta dunia, orang pasti benci mati. Dan kalau dia sudah benci mati, pasti nggak pernah beramal. Bisa dipahami betul sekalian. Maka kita lihat orang-orang banyak sekali. Kemarin ada seorang petinggi partai terus bilang begitu gitu ya. Yang namanya orang-orang itu sok-sokan percaya akhirat padahal dia nggak pernah lihat akhirat. Masya Allah. Itu terjadi. Kenapa? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Dia merasa bahwa kenikmatan cuma ada di dunia. Bahwa yang namanya materi itu yang paling membahagiakan, yang lain tidak. Dan kemudian dia pikir bahwa dia dikendalikan oleh umur tadi. Oh, saya masih muda, saya masih jauh yang namanya mati. Padahal nggak ada yang jauh yang namanya mati. Nggak percaya, coba lihat. Sebelumnya saya mau tahu dulu bagi sekalian, sebelum orang mati apa yang dirasakan? Sebelum mati apa yang dirasakan? Sakaratul maut. Sakaratul maut itu apa sih? Proses ketika kita mau menjelang maut. Malaikat menarik nyawa manusia dari mana? Dari ubun-ubun. Pertama kali yang hilang apa? Yang hilang kaki. Ruh di kaki itu pertama kali hilang. Maka ciri-ciri orang mau meninggal itu pasti kakinya duluan dingin, bukan kepalanya. Terakhir baru kepala, karena ngambilnya dari ubun-ubun. Itu kan ada dalilnya, sudah jelas sekali. Nah, maka kalau kita lihat sakaratul maut, itu pernah ada yang nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, sakaratul maut itu sakit atau tidak? Rasul bilang sakit. Lalu ditanya lagi, sakitnya seperti apa ya Rasulullah sakaratul maut itu? Kata Rasulullah, jangan tanya. Terus ditanya lagi, seperti apa saya sakaratul maut? Gak usah tanya. Lalu seperti apa sakaratul maut? Rasul jelaskan, sakitnya seperti ketika Anda mengambil pohon berduri, lalu yang memasukkan dalam tenggorokan manusia, kemudian ditarik. Itu salah satunya. Ibaratnya begini, ada seorang imam yang memberikan perumpamaan yang lebih bagus lagi. Jadi gini, bukan perumpamaan lebih bagus ya, perumpamaan yang masuk akal juga. Pernah keiris tangan? Pernah keiris tangan? Sakit nggak? Sakit. Oke. Imam berkata begini, kalau kita keiris tangan kita sini, tes, lepas ya, lepas dagingnya terus jatuh, tumbuh lagi nggak tuh daging? Nggak tumbuh lagi. Kenapa dia nggak tumbuh lagi? Karena ruhnya sudah hilang. Jadi gini ceritanya, kenapa daging itu bisa busuk? Karena ruhnya hilang. Kenapa kita ini punya daging tapi nggak busuk? Karena kita masih ada ruh. Sepakat sampai di sini? Berarti ketika putus satu, terus kemudian busuk, itu sakit yang kita rasa, itu ibaratkan saja sakit ketika ruh segitu hilang. Bisa dibayangkan seluruh badan kemudian ruhnya ditarik oleh Allah. Dalam malaikat, itulah sakaratul maut. Sakit luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang Allah inginkan, sakaratul mautnya bisa seperti mengambil rambut dari dalam adonan. Pernah ambil rambut dari dalam adonan? Ringan insya Allah. Jadi artinya seperti sangat lembut sekali. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dipanggilnya mesra. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ayo sini, balik sini. Balik pada Allah sini. Balik pada Allah dengan bagian daripada hamba-hamba yang Allah inginkan. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam orang-orang yang beribadah kepadaku. Wadkhuli jannati, ayo sekarang masuk pada surgaku. Dipanggilnya lembut. Ada yang dipanggilnya kasar, ada yang dipanggilnya lembut. Sudah pernah lihat orang sakit ketemu? Oh belum pernah? Belum ya? Di depan ada orang sakaratul maut. Coba lihat nih. Sebentar. Sorry. Nah, sakaratul maut. Lagi main bola, meninggal. Coba lihat. Kebanting. Kayak rasa ditarik. Sebentar. Mudah-mudahan lebih kelihatan supaya tahu sakaratul maut. Nah, ini kelihatan insya Allah.
Perhatiin ini ada orang yang kena tackle. Tuh, kena tackle ya. Tuh, tackle biasa aja. Tapi ternyata yang memang saat itulah ajal. Kayak ditarik gitu ya. Guling, warga mati. Coba lihatin orang-orang sebelahnya, lihatin orang-orang sekelilingnya itu. Tahu nggak bahwa mereka bakal sadar nggak? Tahu nggak bahwa ada orang yang mati di situ? Bahkan nyangka nggak? Enggak. Tapi begitu kemudian dia melihat ini, semua orang mikir, kamu ini ngapain sih? Kamu ini ngapain sih? Drivingmu terlalu parah bro. Ternyata lagi sakit tumor. Padahal semuanya datang sini pengennya menang pertandingan. Pada saya ini kalau orang ini tahu bahwa 10 menit lagi dia bakal mati, main bola nggak? Main bola? Enggak. Ngapain dia kalau dia tahu dia bakal mati? Ngaji, ke masjid, ya? Masya Allah. Tapi kenapa dia kemudian main bola? Nggak tahu bahwa dia bakal mati. Itulah parahnya manusia. Tadi kan baru saya bahas, bodohnya manusia adalah ketika dia merasa bahwa dia matinya masih lama. Dia nggak tahu bahwa dia lagi diintai malaikat maut. Dia nggak tahu bahwa dia lagi dalam barisan yang paling depan. Kita ini semua kan ngantri. Kan sudah saya bilang tadi, mati pasti. Kita lagi ngantri di pintu yang namanya mati. Ya kita nggak tahu kita di depan, kita di tengah, atau kita di belakang. Betul begitu? Coba lihat. Pernah nggak ada pengumuman orang meninggal di masjid ini? Belum ada ya? Belum ada ya? Oh nanti kalau ada tolong ingat-ingat kata-kata saya. Nanti kalau ada yang ngomongin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia bapak ini pada jam segini, nanti akan dimakamkan, mohon jemaah sholat di masjid. Pasti respon pertamanya, ya Allah, nggak nyangka saya bro, kemarin tuh baru sepedaan bareng. Betul? Paham misalnya? Pernah nggak ada pengalaman begini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal bapak ini. Terus ada yang saya sudah tahu dari 2 minggu yang dibakar mati. Pernah nggak? Nggak ada yang tahu. Lah Anda itu dibodohi sinetron. Lah kenapa? Di sinetron kalau ada orang mati, dia kemudian lagi terbaring di ranjang, ada kemudian anak-anaknya di situ, gitu kan ya. Terus dia bilang, anak pertama bapak warisan lapangan bola, yang kedua bapak warisan gedung bapak ayah, yang ketiga bapak wariskan yang lainnya, tolong yang dukun ya. Terus nanti bilang la ilaha illallah, sangat lepas. Itu sinetron, paham itu sekalian? Kenyataannya tidak seperti itu. Lah makanya latihan dari sekarang itu penting. Jangan sampai ketika Anda pas mau meninggal nggak bisa ngomong la ilaha illallah. Nah, misalnya, hati-hati loh. Anda kira mudah ngomong la ilaha illallah. Jangan kan pas meninggal, pas masih hidup aja disesatkan oleh Allah. Ngomong subhanallah nggak bisa, itu kan ya. Ngomong sallallahu alaihi wasallam nggak bisa. La haula wala quwata illa billah nggak bisa. Dan hati-hati betul. Lah kenapa? Karena orang tidak terbiasa mengucapkan sesuatu. Bagaimana mungkin sebelum dia meninggal dia bisa mengucapkan sesuatu itu? Bisa dipahami sekalian. Kebodohan seorang hamba ketika merasa umur adalah berkaitan dengan kematian, sakit dan berkaitan dengan kematian. Itu bodohnya seorang hamba begitu. Padahal dia nggak tahu. Coba lihat dulu sekalian. Tadi meninggal, ini juga sama meninggal juga. Coba lihat. Lagi pengajian gitu kan? Tadi kan lagi main bola, ya, lagi pengajian. Ini ada ustadznya, dia. Nah, lagi ngisi pengajian, udah tua, rambutnya putih semua. Tapi justru karena rambutnya putih, dia sudah tua, dia sudah tahu bentar lagi malaikat mau bisa datang kapan saja, subuh, asar, isya, maghrib, saya sudah siap kok. Insya Allah sudah siap. Ternyata betul dipanggil. Dia jatuh, meninggal. Oke, sama-sama ajal, sama-sama sakaratul maut. Kalau disuruh pilih, mau yang pertama atau yang kedua? Pertama atau yang kedua? Bisa nggak kita milih mati? Ajal enggak, tapi cara mati bisa nggak dipilih? Bisa. Kalau orang tahu bahwa dia pasti akan mati, maka setiap hidupnya akan dipersiapkan untuk kematian. Itulah orang-orang muslim. Maka amal-amalnya adalah amal-amal kematian. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dia tahu akhir itu lebih bagus daripada awal. Dia nggak peduli awalnya dia kayak apa. Awalnya mungkin aku adalah seorang preman. Awalnya mungkin adalah seorang penjahat. Awalnya adalah seorang pemaksiat. Tapi itu kemarin. Nanti insya Allah aku mati. Kamu lihat aku mati. Aku mati akan sebagai orang taat pada Allah. Dan di dalam kemudian bahasa Arab itu ada sebuah pepatah, al-mar'u yamutu ala ma ya'ishu bih. Seseorang itu mati berdasarkan kehidupannya biasanya seperti apa. Kemarin ketika saya ke Solo, saya makan satu tempat sate kambing andalan saya.
Saya tanya sama orang itu bagaimana sejarah bapak ini? Kok bisa kambingnya seenak ini? Oh, si bapak itu masya Allah hidupnya itu sangat penuh dengan perkambingan. Makanya apa? Sangat dekat dia dengan kambing. Makanya kambingnya bisa seenak ini satenya. Loh kenapa? Gimana bapak matinya? Dia bilang bapak itu mati pas lagi naik motor terus bawa kambing di belakang. Kambingnya lepas, motornya oleng, jatuh meninggal. Paham gitu sekalian? Itu kalau dia ahli perkambingan matinya sama kambing. Lah pertanyaan saya, antum mau mati seperti apa? Lah kalau seandainya kita baca Al-Quran setiap hari, kita ngafalin Al-Quran setiap hari, kita taat pada Allah setiap hari, masa sih matinya bisa kemudian yang jahat? Jadi baik sekalian, kalau kita mau taat pada Allah, pas kita mau melakukan maksiat begini, ya Allah jangan-jangan ini terakhir ya Allah. Kan gak lucu Felix Xiao meninggal dalam keadaan nonton film porno, ya Allah. Padahal itu sebagian kecil daripada kehidupan. Bisa dimana sekalian? Orang mungkin melihat saya ngisi di mana, tapi 5 menit salah pilih. Pausa, digoda setan salah pilih, berbuat maksiat. Felix Xiao mati di atas punggung pelacur. Paham itu sekalian? Akhir itu lebih bagus daripada awal. Ketika kita benar-benar merencanakan bahwa kita tahu kita akan mati, maka setiap hidup kita tahu bahwa bisa jadi saya ini mati, bisa jadi ini adalah zuhur saya yang terakhir. Kalau ini zuhur saya yang terakhir, mau gak saya melakukan amal-amal ibadah yang selama ini Allah perintahkan pada saya? Kalau ini yang terakhir. Makanya kalau di Mesir itu gak kayak di Indonesia. Di Indonesia kalau misalnya imamnya balik badan, suhu vakum, wa ta'dilu, luruskan, rapatkan barisan Anda. Di Mesir enggak. Di Mesir itu imam balik badan bilang ini, luruskan dan rapatkan. Anggap saja ini sholat yang terakhir dan ada tidak lagi sholat setelah ini. Ngomongnya begitu. Kenapa? Anggap aja ini sholat terakhir dan tidak ada sholat setelah ini. Kalau ini malam terakhir, tahajud atau tidak? Kalau ini adalah kemudian hari terakhir, sholat yang bagus atau tidak? Karena ini pasti terjadi. Saya kalau pergi sama istri saya itu, pergi dari rumah, saya pastikan saya nggak pernah marahkan sama istri saya. Kalau marahan, tunggu perginya, selesaikan marahannya, baru pergi. Lah kenapa? Karena ada hadis seorang perempuan yang ditinggal istrinya, seorang perempuan yang ditinggal suaminya dalam keadaan suaminya tidak ridho, maka dia tidak diridhoi oleh Allah. Begitupun sebaliknya, ketika saya kemudian habis waktunya dipanggil oleh Allah dan saya belum memaafkan istri saya pasti nyesal. Maka saya nggak pernah ninggalin rumah dalam keadaan marah sama istri saya. Saya selalu bilang pada istri saya, Dek, kalau ini adalah terakhir kali kita ketemu, mau adik kita marahan seperti ini? Mau nggak saling maafan? Mau. Kenapa? Karena tahu kita bakal mati. Bisa gimana ibu sekalian? Terus kemudian saya bilang kemarin, Dek, kalau ini adalah pertemuan yang terakhir gimana? Terus dia bilang, kemarin juga ngomong begitu. Ayo dulu sekarang pertanyaannya, akan terjadi nggak suatu hari ketika saya pergi ngomong begitu dan saya nggak pulang-pulang? Pasti. Bisa dimana dulu sekalian? Maka kadang-kadang orang tuh salah pahamnya begitu. Mereka takut mati, tapi mereka nggak pernah menyiapkan mati. Mereka sudah tahu bapak ibu mereka bakal mati. Itu sudah wajar, sunatullah. Bapak Anda bakal mati sebagai bapak-bapak yang sudah mati. Ibu Anda akan mati sebagai ibu-ibu yang sudah mati. Ya, kenapa? Kunjungi sekarang makanya. Jangan sampai kesel. Lah banyak orang nangis-nangis, ya Allah bapak, lu kemana aja, lu pasti masih hidup. Bisa dimana dulu sekalian? Karena orang nggak tahu bahwa mati itu pasti. Padahal itu bodohnya manusia. Itu kalau itu kita lihat dulu sekalian. Oh sudah mati lagi. Nah, tapi memang sudah selesai materinya ibu sekalian. Itu adalah namanya living the afterlife. Maka kita tuh mulai hidup kita dari kalau kita pas mau mati. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya jalan ini di depan kita ada belokan yang kita nggak tahu setelah ini ada belokan lagi atau ini belokan yang terakhir. Saya dipahami? Oke, ini gambar terakhir dulu sekalian. Ada yang nanya pada saya, gimana sih sholat khusyuk? Ini jawabannya kalau mau khusyuk dalam sholat dan khusyuk dalam kehidupan. Coba lihat ini gambar diambil pada tahun 2008 di Gaza, asli bukan editan. 2008 gambarnya diambil di Gaza ketika Israel menyerang Gaza habis-habisan. Mereka turunkan kemudian bom-bom fosfor dari udara gitu kan ya, bom-bom yang kalau kena kulit bisa membakar habis semuanya. Dan ini adalah para mujahid, yang para mujahid ini mereka sholat sebelum berjihad fisabilillah. Pertanyaan saya, kalau Anda salah satu daripada orang di sini, khusyuk nggak sholat Anda? Khusyuk nggak sholat Anda? Kenapa khusyuk? Paham? Di dalam Al-Quran Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Wahai manusia-manusia punya masalah, dan saya tahu bahwa tidak ada satupun ciptaan saya yang tidak punya masalah. Allah katakan, wahai manusia-manusia bermasalah, wahai manusia-manusia punya permintaan, wahai manusia-manusia yang mengharapkan pertolongan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolongan pada Allah dengan sabar dalam ketaatan Anda dan sholat minta pada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Dan sholat sabar dalam ketaatan itu perkara paling berat kecuali
kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa mereka yang khusyuk? Adalah mereka yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah dan kepada Allah mereka akan dikembalikan, bukan pada Tuhan yang lain. Maka mereka sholatnya mesti khusyuk. Mesti khusyuk. Kalau Anda yakin Anda akan dikembalikan pada Allah. Pertanyaannya, kenapa Anda tidak khusyuk? Karena Anda merasa hidup masih lama. Bisa lihat. Di situ terjadinya Allahu Akbar. PR anak ini sudah sampai mana ya terjadi? Anda merasa masih hidup setelah sholat? Allahu Akbar. Utang saya masih banyak. Karena Anda merasa hidup masih lama kan ya? Karena Anda merasa setelah itu masih hidup kan ya? Coba kalau seandainya Anda setelah itu merasa Allahu Akbar, Allah yang paling besar, Allah bisa manggil saya sekarang. Maka ini adalah sholat saya yang terakhir. Seperti apa sholat itu mau ada persembahan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekedar nambah hafalan satu ayat aja Anda pasti mau. Lalu apa berharap pada Allah? Masa sih ayatnya cuma ini aja? Sudah 40 tahun masih qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Ya boleh, nggak ada masalah. Cuma masa nggak nambah-nambah sih gitu maksudnya. Setahun itu mah nggak nambah satu ayat aja. Ya Allah, berhadapan dengan Allah pasti maunya nambah. Kalau sudah paham bahwa dunia itu akan ditinggalkan sebentar lagi. Jadi kami dulu sekalian, kalau kita paham, sayangnya banyak manusia yang tertipu. Andai ini sholat terakhir kita, maka mau seperti apa kita mempersembahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semenjak saya masuk Islam sampai sekarang, saya selalu berharap pada Allah, ya Allah matikan saya yang lagi dakwah. Makanya antara dakwah dan dakwah itu saya senang. Lalu apa? Kalau pas dakwah mati, wah alhamdulillah. Lalu tujuan kita kok. Saya dipahami begitu sekalian. Lah kita nggak takut apapun. Lalu apa? Karena kita sudah tahu bakal mati. Semua manusia juga pasti mati. Bedanya apa? Ada yang matinya keren, ada yang matinya nggak keren. Wah begitu sekalian. Matinya nggak keren apa? Ngebut-ngebutan, mati itu biasa. Banyak yang kayak begitu, tawuran mati itu mati gak keren, paham bisa. Tapi kalau mati membela agama Allah, mati kemudian lisannya lisan kebaikan, mati dalam rangka menyokong agama Allah, mati dalam rangka ketaatan, duitnya dipakai semua untuk ketaatan, nah itu baru mati yang keren. Bisa dipahami misalnya? Kalau mati cuma sekali, mati yang keren, jangan mati yang gak mutu. Bisa dipahami misalnya? Oke, ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ustaz. Ya. Saya merasa pernah mengalami takut akan dekat kematian, terutama pada saat tahajud kok tuh merasa takut sekali. Ya, ada apa ini? Terima kasih. Terima kasih. Ada orang-orang yang merasakan takut mati. Itu pemberian Allah yang luar biasa. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya cincin. Umar bin Khattab itu punya cincin tulisannya cukuplah mati sebagai pengingat. Jadi cincinnya itu bukan tulisannya kayak Lord of the Ring itu bukan. Tapi cukuplah mati sebagai pengingat. Itu cincinnya Umar bin Khattab. Padahal itu sekelasnya Umar bin Khattab takut mati. Begitu juga dengan Hasan al Basri, ulama yang luar biasa itu juga takut mati. Imam Tirmidzi yang lagi ramai diceritakan oleh Ustaz Adi Hidayat itu juga takut mati sampai nanya sakit matanya mulai jadi buta. Lalu apa? Takut berhadapan dengan Allah. Dan orang-orang Muslim yang diberikan kemudian sebuah perasaan takut mati oleh Allah itu sangat luar biasa. Dapatnya dari mana? Biasa dari pengalaman ketika kita dekat di Haromain itu dirasa dekat mati, gitu kan ya. Ketika lagi tahajud itu dekat mati. Lalu apa? Itu koneksinya lagi kuat-kuatnya. Karena anak-anak muda kalau pas lagi nyari koneksi itu harus dekat hotspotnya. Itu yang pertama. Yang kedua, cari tempat yang sepi, jangan tempat yang ramai. Kalau tempat yang ramai, banyak mudah orang yang saingan, kan gitu kan ya. Itu logikanya. Lah, kalau pas lagi tahajud, itu pas manusia tidur Anda bisa bangun, dan Anda pernah dekat dengan Allah, itu dekat mati itu tentu. Yang ketiga, ada pengalaman-pengalaman tertentu. 2011, anak saya baru lahir 5 hari. Itu saya isi pengajian subuh. Di situ saya hampir mati. Kenapa? Karena mobil saya itu guling 2 kali di jalan tol, hancur berantakan, chassisnya berantakan, hancur. Tapi alhamdulillah saya masih hidup. Kenapa? Masih dikasih injury time, begitu sekalian. Nah, ketika 2011 itu saya kecelakaan. Itu sehari sebelum Ramadan. Maka 2011 itu adalah Ramadan terindah sepanjang hidup saya. Kenapa? Hampir mati. Tapi manusia itu memang insan. Itu asal katanya nisya, lupa. Nah kadang-kadang lupa itu, ya itulah karena manusia sudah jauh lupa, kadang-kadang bermaksiat lagi. Nah makanya dekat lagi dengan Allah, diingatkan lagi oleh Allah. Nah kenapa kita bisa merasa takut mati? Ya, itu bagus, berarti sinyalnya lagi kuat. Nah dan ini harus terus dimunculkan. Maka kata Rasul, kunjungi yang namanya pekuburan. Untuk apa mengunjungi kuburan?
ngelihat ini loh, lihat nih Bapak Sukiyem saya, nah, berapa meninggalnya dari tahun berapa sampai tahun berapa, Ibu Tumini dari tahun berapa sampai tahun berapa, Ibu ini, Ibu itu, ternyata semua mati ya. Berarti saya juga mau mati, cukuplah mati sebagai pengingat. Akhirnya kita semangat lagi ibadah. Kita sebenarnya cuma mau dekat-dekat mati kok, itulah ibadah dulu. Gak apa-apa sabar sedikit, gak apa-apa sakit sedikit, toh juga mau mati. Nanti kalau sudah mati baru istirahat. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan gak apa-apa capek dunia, karena capek di dunia itu cuma di dunia. Nanti istirahat panjang, kapan? Di alam kubur. Bisa tidur lama di situ ya. Nah, jadi di dunia ini jangan banyak tidur. Lah kenapa jangan banyak tidur? Nanti lama kok tidurnya. Paham ya? Kapan? Ya itu sudah masuk kubur itu mati. Itu tidurnya lama. Bahkan nanti bosan kita tidur di situ ya. Nah, makanya di dunia tempat untuk beribadah banyak-banyak mengingat mati. Ada yang lain silahkan, Pak. Silahkan. Nggak pakai ini juga boleh. Asal dia nggak pakai suara aja. Kayak patin namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya, kadang saya merasa bingung ya, banyak orang di sekitar kita itu dia beragama Islam, dia dari kecil mereka tahu surga dan neraka, bahkan mungkin di TPA atau di mana mereka tahu nih digambarkan oleh guru ngajinya seperti ini. Tapi yang saya bingungkan gini, Pak Ustadz, mereka pengen masuk surga dan segala macam, tapi ketika diturunkan hukum Allah ya kepada mereka, yang sebagian diambil, sebagian lagi tidak ya. Contoh misalnya tiba segala macam, pasti mereka taat, mereka sholat. Dan pertanyaan adalah, apa yang menjadi permasalahan dari setiap individu yang seperti itu? Maksudnya dari akidahnya atau seperti apa, Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, itu sudah jawabannya. Jadi gini ceritanya sekalian. Ada perbedaan antara tahu dengan paham. Ada perbedaan antara paham dengan yakin. Ada perbedaan antara yakin dengan iman. Nah, apa bedanya? Iman itu adalah versi paling tinggi daripada pengetahuan, pemahaman, keyakinan. Itu versi yang paling tinggi adalah iman. Contohnya begini, Nabi Ibrahim pas mau dibakar, lari atau santai? Lari atau santai? Santai. Kenapa dia santai? Emang dia nggak tahu api itu panas? Tahu. Tapi kenapa dia nggak tahu api itu panas? Oke, bukan karena ketaatannya, tapi dia mikir begini, saya tahu api itu panas dan saya sudah pernah buktiin api itu panas, tapi saya lebih punya bukti bahwa Allah itu ada. Karena Allah itu ada dan Allah yang mengendalikan api dan aku punya buktinya, maka aku percaya Allah daripada api. Maka kalau Allah pengen aku mati, nggak usah masuk api, aku bisa dimatiin. Tapi kalau Allah belum pengen aku mati, maka api tidak akan menyengsarakan saya. Dan kalau aku masuk api dan mati, berarti Allah sudah siapkan tempat lebih baik di dunia ini untuk saya. Paham itu saya? Terus ruginya di mana? Masuk api. Gak ada ruginya kan? Semua sudah terbaca sama dia karena keimanan tadi. Pertanyaannya, punya bukti atau tidak? Oke, kita coba sederhanakan lagi. Siapa yang dokter di sini? Ada yang dokter? Oh, Pak dokter ya. Pak, ketika ngasih resep, dokter apa? Mohon maaf, Pak. Dokter, ketika ngasih resep, Pak, pernah ada yang protes nggak, Pak? Nggak ada pernah protes ya? Nggak pernah ada yang pasien yang sok tahu? Nggak pernah? Begini misalnya contoh, ini tolong makan 3 kali sehari ya. 3 kali sehari ini kamu harus perhatian loh, pagi, siang, sore, dan harus setelah makan. Jangan perut kosong kamu makan. Pokoknya kamu makan pagi, siang, sore. Yang ini 2 kali sehari, boleh pagi, siang, sore, terserah. Ini 2 kali sehari. Yang ini vitamin, boleh ditebus, boleh tidak. Tapi saya saranin ditebus biar tubuhmu bertambah kuat, biar kamu cepat sembuh. Oke ya. Dan ingat, kamu harus disiplin makan obatnya. Kalau kamu nggak disiplin, saya jamin 3 minggu lagi kamu bakal mati. Misalnya, ya kan dokter sudah tahu kan ya. Lalu kemudian pasiennya bilang, dok sebentar dok. Dan tadi dokter tuh saya mau giliran saya ngomong dok. Saya mau tanya dok, kenapa harus 3 kali sehari dok? Kalau katanya dokter 3 kali sehari, saya 3 minggu sembuh. Berarti kalau saya tingkatkan jadi 6 kali sehari, 1,5 minggu saya sembuh dok. Kenapa dokter tidak memberikan saya 6 kali sehari? Coba dokter ini mau untungnya dari saya dokter ya. Nah kenapa harus 2 kali sehari dok? Kenapa tidak 1 kali sehari saja dok? Ini kan berbahaya. Dok coba jelaskan. Ini kimianya apa saja dok? Strukturnya apa saja dok? Dan senyawa-senyawanya bagaimana? Dan pernah bikin neurosennya apa dok? Tapi kalau ada pasien semacam itu, dokternya bilang apa kira-kira? Yang dokter mau gue sekalian. Kenapa tidak satu pun pasien itu protes sama dokter dan semuanya sami nama Tuhan? Kenapa? Itu jawabannya dari kenapa ada orang milih-milih tak sama kenapa ada orang sami nama Tuhan? Kenapa sahabat-sahabat sami nama Tuhan sedangkan ada orang zaman sekarang nggak sami nama Tuhan? Nah sama kayak dokter tadi, kenapa semua orang sami nama
punya bukti, paham? Contoh, masuk ruangan dokter, dokter pakai baju warna apa? Putih. Terus ruangannya warna apa? Terus ada apa di mejanya dokter? Nah, dokter umum stetoskop. Yang paling penting yang meyakinkan Anda bahwa dia adalah dokter di ruangan itu ada apa? Salah. Resep salah. Ijazah. Hampir betul. Surat izin praktek, paham itu kan? Itu yang paling penting. Tolong ya. Jadi kalau Anda pergi ke ruang dokter nggak ada surat izin praktek, jangan mau. Jelas? Semua yang tadi saya sebutkan itu meyakinkan Anda. Pakaiannya warna putih, yakin saya dokter. Apalagi misalnya yakin saya. Apalagi misalnya ruangannya bersih, yakin. Stetoskop, yakin. Buka dia kemudian, oh ternyata dokternya sisirnya ke atas. Oh yakin dokter. Nah kenapa? Kalau sisirnya begini bukan dokter, paham ya sekarang? Pemain sinetron Korea, jelas ya? Nah, mana dokter ini benar nih kayaknya nih. Apa yang ada surat izin praktek? Oh ini dokter nih. Apalagi ketika Anda sebelum masuk ke sana, Anda bilang sama teman Anda, dia itu bagus banget pak dokternya. Kenapa? Aku baru di depan pintunya dia sudah sembuh. Makin yakin Anda, paham? Lah kenapa? Karena ada bukti. Nah, makanya dia jadi yakin. Pertanyaan saya, kalau ada orang nggak sami nama tanah sama Allah, berarti apa yang kurang? Bukti, betul. Kenapa tidak ada yang protes sama dokter? Karena dokter terbukti. Makanya dia bilang, dokter tuh lebih tahu daripada kita. Dia sudah kuliah, kita belum. Dia sudah PPT, kita belum. Masa Anda mau lebih tahu daripada dokter? Pertanyaan saya, lah dia beriman pada dokter, nggak beriman pada Allah. Paham ya sekalian? Nah, kenapa? Kan dia tidak punya bukti bahwa Allah itu Tuhan. Nah, inilah pentingnya pertanyaan why. Itu bahasan yang lain, bukan bahasan yang sekarang. Kenapa kita harus beriman pada Allah? Kalau Allah sudah beriman pada Allah dengan berpikir why, dia pasti sami'na wa ata'na, nggak akan berani. Makanya di dalam Al-Quran, kata Allah di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Siapa yang namanya ulama? Bukan orang yang pakai sorban. Kalau ulama cuma orang yang pakai sorban, itu Abu Lahab sudah jadi ulama. Itu sekalian. Abu Lahab juga pakai sorban. Bukan ya? Siapa lagi? Abu Sufyan juga pakai sorban. Tapi bukan itu ulama. Tapi yang dinamakan ulama di dalam Al-Quran adalah siapapun di antara hamba-hamba Allah yang paling takut pada Allah, itu hamba Allah. Lalu kenapa? Saking takutnya dia pada Allah, dia tidak mau membicarakan sesuatu yang menyelisihi Allah. Maka dia akan taat sama Allah. Sami'na wa ata'na. Itu ulama. Bisa dipahami? Jadi bukan ulama kalau ada yang bilang semua agama sama. Dari mana semua agama sama? Lalu kalau semua agama sama, terus ngapain saya masuk Islam? Paham ibu saya? Ibu saya pernah bilang ini, sudahlah gak usah terlalu ekstrim nih, semua agama sama kok. Saya bilang pada ibu saya, kalau itu mami masuk Islam aja mau nggak? Paham? Ternyata dia nggak mau. Lah berarti semua agama sama atau tidak? Karena kalau konsisten semua agama sama, harusnya dia mau masuk agama saya. Tapi agama nggak sama. Lah kenapa nggak sama? Sudah dibilang kok Islam satu-satunya. Inna dina indallahil Islam. Wa ma yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbal minhu. Antum perlu dalil apa lagi? Bisa dipahami itu sekalian. Tapi semuanya sama Ustaz. Ya sama-sama manusia, tapi agama nggak sama. Jadi pahami ya? Oke, kalau gitu itu jawabannya. Jadi orang nggak punya bukti, maka dia harus mencari bukti. Mencari bukti dalam pembahasan kita itu tauhid, akidah. Itu jawabannya. Jadi iman, akidah itu betul jawabannya. Ada yang lain? Silahkan. Betul. Terakhir ada. Jadi itu ketaatan pada semua ya. Mau itu ketaatan dalam bidang apa saja, mau riba, mau pakaian, mau makanan, mau ketaatan apa saja itu karena keyakinan dia pada Allah. Jadi gitu. Ada yang lain? Betul. Sambung, cukup? Ada lagi satu terakhir. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Tadi ada pembicaraan mengenai akhir zaman kiamat ya. Apakah nanti setelah kita disidang oleh Allah gitu, akan ada dijanjikan surga dan neraka gitu. Ada apa? Ya, ada surga dan neraka. Ada apa? Surga dan neraka. Ya. Itu aja. Apakah nanti di surga itu semua kenikmatan kekal gitu? Baik. Dan sebagai manusia apakah tidak akan merasakan kebosanan ya? Baik. Bagus. Itu pertanyaan. Ya, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Jadi ini teman sekalian. Saya mulai dari sini ya. Dalam dunia ini yang namanya fakta itu ada dua. Satu ada fakta terindra, ada kedua namanya fakta goib. Jelas sampai di sini? Belum jelas? Oke, saya jelasin. Lihat saya. Ya, ganteng. Ya, alhamdulillah. Berarti ada fitnah ya. Perlu dalil nggak ketika melihat saya lalu kemudian bilang saya ada di sini? Perlu dalil Al-Quran? Perlu dalil Sunnah? Berarti dalam perkara-perkara yang terindra tidak perlu dalil, yang perlu hanya akli. Contoh misalnya,
Bapak Ibu, saya mau bangun rumah 3 tingkat di daerah sini. Kira-kira fondasinya berapa dalam? Yang teknik sipil? Gak ada teknik sipil. Perlu dalil nggak? Buka Al-Quran. Salah. Dalam fakta-fakta terindra, maka agama menyuruh Anda tanya pada ahli. Tanya pada ahli teknik sipil, tanya pada ahli arsitek dan sebagainya. Itu perintah agama. Kata Rasul, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Oke. Yang kedua, dalam perkara gaib jangan sekali-kali tanya ahli. Tanya Allah, tanya Rasul. Contoh perkara gaib. Nih. Malaikat ada nggak? Tahu dari mana? Al-Quran, bagus. Malaikat Jibril ada nggak? Sayapnya ada berapa? 20 haram. Berapa sayapnya? Ingat, kalau dalam perkara gaib nggak boleh pakai akil, harus pakai dalil, Quran atau Sunnah. Sayapnya malaikat Jibril ada berapa? 600, hadis riwayat Muslim. Karena ada dalilnya saya berani ngomong. Kalau nggak ada dalilnya saya nggak berani ngomong. Contoh, waktu saya ngajar itu ada mahasiswa mendebat saya. Ustaz percaya pada Nyi Roro Kidul? Nggak. Oh kalau gitu Ustaz tidak percaya malaikat? Ya percayalah malaikat. Loh Nyi Roro Kidul kenapa nggak percaya? Kan sama-sama gaib. Oh beda mas. Nyi Roro Kidul nggak ada dalilnya, malaikat ada dalilnya. Dia bilang ini, enggak Ustaz, Nyi Roro Kidul ada. Kata siapa? Nenek saya. Oh gitu. Nenekmu dapat dari mana? Neneknya lagi. Neneknya dari mana? Neneknya lagi. Berarti nenekmu. Saya tanya, nenekmu dari nenekmu itu nabi atau bukan? Bukan. Nah, kenapa dipercaya? Pokoknya ada Ustaz. Akhirnya saya bilang ini, setelah saya capek debat begini, ini aja saya mau lanjutin ngajar saya. Kalau nanti aku ketemu Nyi Roro Kidul, tolong sampaikan salam dari Felix Xiao. Dan tolong kasih tahu Nyi Roro Kidul, kalau lagi berenang di Laut Selatan, hati-hati jangan sampai ketemu saya. Nah, kenapa? Kalau ketemu saya nanti saya makan. Lu kenapa dimakan Ustaz? Karena kata Rasul semua di laut halal. Jelas. Maksudnya? Oke. Perkara gaib, Anda harus punya dalil. Kalau Anda tidak punya dalil, berarti Anda tidak bisa kemudian menyampaikan surga, neraka, gaib atau indrawi. Gaib atau indrawi? Mana lihat surga? Mana lihat neraka? Berarti percaya saja pada dalil. Dan menurut dalil-dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, keadaan di sana berbeda dengan keadaan di sini. Allah berkali-kali mengatakan tidak sama, tidak pernah ditemukan manusia. Contoh, lam yamithunna insun qablahum walajan. Tidak pernah bidadari itu pernah ditemui dan dirasa oleh manusia ataupun jin. Enggak, beda. Cuma untuk menggambarkannya pakai bahasa yang dimengerti oleh manusia. Bisa dipahami tidak maksud saya? Nah kalau itu di dalam surga itu apa namanya? Tadi pertanyaannya selama-lamanya atau tidak? Jawabannya selama-lamanya. Lah kenapa? Di dalam Al-Quran sudah jelas. Apa namanya? Yang namanya jannah itu khalidina fiha abadan, gitu kan ya? Khalidina fiha abadan, sudah berlangsung selama-lamanya dan abadi, kan ya? Radhiyallahu anhu wa radu'an dan seterusnya. Berarti manusia ketika masuk surga selama-lamanya. Orang-orang yang kafir masuk neraka juga selama-lamanya. Bosan atau tidak? Di dalamnya tidak ada cerita dari bosan, berarti tidak bosan. Karena tidak bosan. Ketika Anda indrawi di dunia, ada rasa kebosanan itu karena kita masih di dunia. Kalau pasti sana sudah ada lagi ukuran-ukuran seperti manusia ukurannya di dunia. Maka tidak seperti di sini, tapi di sana Allah janjikan kebahagiaan yang selama-lamanya. Jelas sampai di sini? Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi narin jahannam khalidina fiha. Sama, mereka juga berada dalam neraka jahanam khalidina fiha dan seterusnya. Berarti itu dalilnya. Tapi jelas ya, frame-nya jelas ya. Kalau sesuatu yang indrawi pakai akal nggak apa-apa. Tapi kalau sesuatu yang indrawi harus pakai dalil. Dan dalilnya tidak disebutkan ada kebosanan di situ. Oke, sambung, cukup. Baik, kalau ada materi yang mau diambil, nanti boleh diambil materinya. Nanti saya kopikan pada panitia, nanti boleh diambil pada panitia. Yang memerlukan buku di depan nanti ada yang menyediakan, silahkan dapatkan di depan. Saya bawa buku 3 yang terbaru, judulnya Islam Rahmatan lil Alamin, Art of Dakwah, sama yang satu untuk wanita berkarir surga. Jadi kira-kira itu. Baik, terima kasih. Kalau ada yang salah mohon maaf. Nanti setelah ini yang ibu-ibu nggak usah repot berfoto-foto. Kalau yang bawa suami boleh berfoto, kalau tidak bawa suami tidak boleh, ya, karena bukan mahram. Ada caranya supaya boleh nikahkan dulu anaknya dengan saya. Ya gimana ibu? Itu ada pencucian dosa karena ada penghuni surga terakhir ya. Berarti di neraka itu apakah ada pencucian dosa dulu? Terus jawabannya bahwa kalau yang kafir itu memang abadi, tapi yang pencucian dosa itu berlaku bagi orang yang mukmin. Jadi
apa namanya di apa dosa-dosanya dilarang tapi masuk surga. Oke, ini tambahan, maaf. Jadi ada pernah dari ibunya, ada kalau orang muslim yang dicuci dulu di neraka lalu baru masuk surga. Oke, pertanyaannya ini termasuk fakta indrawi atau yang goib? Berarti harus pakai? Oke, dalilnya begini ceritanya. Rasul SAW bercerita, suatu waktu nanti di yaumil asr, ketika sudah selesai yaumil kiamat, sudah dimasukkan orang dalam surga, pas pintu surga itu mau ditutup, tiba-tiba ada orang-orang muslim yang berkata kepada Allah, ya Allah, saya punya sahabat namanya Fulan di dunia, dan Fulan ini adalah sahabat saya di dunia dekat sekali ya Allah, dan saya tidak menemukan Fulan di surga. Lalu kemudian Allah bilang, ya sudah, kamu diberikan hak untuk pergi ke neraka, cari si Fulan, kamu tidak akan merasakan sakit di situ, coba cari di Fulan, angkat dia bawa ke sini. Karena maksudnya, lalu pergilah orang itu diubah-ubahkan neraka, terus tiba-tiba Allah udah hitam aja. Alhamdulillah, ceritanya enak, lagi enak. Dan diambil si Fulan, kemudian si Fulan dibawa ke surga Allah. Kemudian Allah tanya pada semuanya, sudah lengkap? Nggak ada lagi teman-teman ada di sini? Nggak ada lagi yang pernah ada berteman di dunia, yang ada cintai di dunia, yang ada saksian keimanannya, sudah lengkap? Nggak ada lagi? Nggak ada ya Allah. Pintu surga ditutup, baru semuanya sudah selesai. Jadi pahami, dari situ para ulama mengatakan setiap Anda punya hak untuk syafaat pada muslim yang lain. Maka itu kemudian hak Anda bagi orang yang dicintai di dunia. Maka ketika di yaumil kiamat diberikan kesempatan itu, nanti ada teriakan dari atas. Dalam hadis qudsi dikatakan, aina mutahabbuna fi jalali. Siapa yang saling berkasih sayang di dunia dengan atas nama saya, kata Allah. Di sini mereka akan mendapatkan naungan, di saat yang lain tidak mendapatkan naungan. Itu di yaumil kiamat. Pas pintu surga mau ditutup, sekali lagi diminta sama Allah, cari sahabat kalian. Cari sahabat kalian, ada nggak di sini kalian nggak temukan? Cari, ambil di sana neraka, bawa ke sini semuanya. Nah maka nanti kalau sudah masuk surga, bapak-bapak, coba lihat, ya Allah saya nggak ketemu yang sipit itu ya Allah, Felix Xiao. Aku nggak mau masuk surga nggak ada Felix Xiao-nya. Jadi umumnya bisa begitu ya. Nah, jadi itu boleh. Jadi ada dayanya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.